Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Mustafa dari kelas SI 33 dengan NIM 200 101 Di kelas ini saya akan membuat database dari normalisasi data nota PT Bintang Makmur. Ini bukti fisiknya. Ini adalah pendiri dalamannya dengan order, nama pelanggan, alamat, kota, nomor telepon, invoice, dan tanggal faktur. Untuk bawahnya itu ada lanjutan yaitu kode barang, nama barang, satuan, jumlah, harga, total barang, subtotal, diskon, dan total. Subtotal dari total barang yang belum dikurangi oleh diskon. Setelah total adalah subtotal yang sudah dikurangi oleh diskon. Ini adalah bentuk nomor 1. Ini adalah lanjutan. Dan ini adalah bentuk nomor 2. Yang berbeda dari bentuk nomor 1 adalah bentuk nomor 1 masih menggunakan field kota, sementara di bentuk nomor 2 sudah saya hapus karena itu sudah tidak penting. Ini adalah tabel yang saya gunakan untuk database nanti. Yaitu tabel pelanggan yang berisi tentang no order, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. No order berfungsi sebagai primary key, sementara nama pelanggan, alamat, nomor telepon berfungsi sebagai atribut key. Tabel barang berisi tentang kode barang, nama barang, satuan, jumlah, dan harga. Kode barang adalah primary key dari tabel barang. Untuk yang lain adalah atribut key. Tabel nota sendiri adalah tabel relasi dari tabel pelanggan dan juga tabel barang yang berisikan invoice, tanggal faktur, total barang, subtotal, diskon, no order, kode barang, dan total. Tabel nota sendiri memiliki primary key yaitu invoice dan memberikan atribut key yaitu tanggal faktur, total barang, subtotal, diskon, dan total. No order adalah foreign key. No order adalah foreign key karena dia adalah primary key dari tabel pelanggan. Sedangkan kode barang adalah foreign key juga dari primary key tabel barang. Bentuk nomor 3. Bentuk nomor 3 saya hanya masukkan invoice, no order, tanggal faktur, kode barang, satuan, jumlah, harga, total barang, subtotal, diskon, dan total. Untuk tabel sendiri, ada bentuk nomor 3 dari normalisasi data saya. Tabel pelanggan masih sama dengan yang di atas, begitu juga dengan tabel barang. Sedangkan tabel nota yang dipindah adalah kode bar, subtotal, diskon. Maksud saya adalah subtotal, diskon, dan total. Invoice pada tabel inti nota sebagai foreign key karena dia menjadi primary key di tabel nota, dan foreign key digunakan untuk menyambungkan tabel nota ke tabel inti nota. Sedangkan kode bar, subtotal, diskon, dan total adalah atribut key-nya. Untuk membuat database terlebih dahulu, sementara cd c. Untuk cd sum sendiri itu tergantung dengan Anda menyimpan sum di mana. Kalau Anda menyimpan sum di D, maka akan diganti D sama dengan garis miring sum. Setelah itu kita show database. Belum ada. Maka kita meng-create database terlebih dahulu dengan cara database. Di database nama database yang Anda inginkan.
saya akan membuat DP nota. DP nota penjualan bintang makmur. Lalu kita show database lagi untuk apakah melihat sudah terbuat atau belum. Dan sudah untuk di atas sendiri. Nah, kita menggunakan use databases. Di sini saya mencoba membuat tabel pelanggan dengan cara create table. Nama tabel yang Anda inginkan. Untuk melihat deskripsi dari tabel barang, maka Anda dapat menggunakan perintah teks nama tabel yang digunakan. Di sini terlihat bahwa no order sebagai varchar, tipenya varchar. Lalu dia mempunyai peran sebagai pemilik key. Antara pelanggan, alamat, nomor telepon, mereka berperan sebagai atribut key. Jika ingin memasukkan data, maka kamu bisa menggunakan perintah insert into nama tab yang digunakan. Jika Anda ingin melihat isinya, maka bisa menggunakan select bintang from nama tab yang digunakan. Maka muncul seperti ini. Mungkin untuk integer yang saya gunakan akan saya ganti menggunakan alter table. Nama tabel yang saya gunakan pelanggan modify no tab 16. Untuk modifikasi sendiri digunakan untuk mengubah jenis tabel yang Anda inginkan. Maka sesuai deskripsi maka nama telepon akan berubah yang dulunya menjadi in sekarang menjadi char. Di sini saya juga akan membuat tabel barang caranya sama dengan tabel pelanggan, yaitu create tabel barang. Saya mengcreate tabel barang dengan nama field, yaitu kode barang, voucher, size-nya 10, primary key, not null, nama barang, cara size-nya 20, not null, satuan, char, not null, harga integer, not null, jumlah integer, not null.
Jika ingin melihat isinya, maka menggunakan perintah text nama tabel yang digunakan. Di dalam tabel barang terdapat memiliki yaitu kode barang dan yang lain adalah sebagai atribut key-nya. Karena ingin memasukkan nilai, maka menggunakan insert into. Jika ingin melihat isinya, maka bisa menggunakan select from nama tabel yang digunakan. Kalau untuk database, kalau untuk tabel yang saya gunakan, jumlah dan harganya terbalik. Maka jika Anda ingin menghapus tabel atau file yang Anda gunakan, maka Anda dapat menggunakan perintah atau tabel, nama tabel yang ingin Anda gunakan, drop untuk menghapus, lalu harga yaitu ada nama field yang saya hapus tadi. Jika Anda menambahkannya lagi, maka Anda dapat menggunakan atau tabel barang add dengan cara menambahkan harga in not null. Harga dan nama field yang ingin Anda tambahkan dengan jenis fieldnya lalu not null. Maka dapat dilihat akan menjadi seperti ini. Jumlah dan harga. Jika Anda ingin memasukkan nilai hanya pada field harga, maka Anda dapat menggunakan seperti ini. Anda dapat mengisi nama field dengan cara insert into barang nama field yang ingin Anda isi, lalu values yaitu nilai dengan kurung nilai yang ingin Anda isi. Kita lihat. Maaf, tadi ada yang saya drop terlebih dahulu. Delete from
barang where harga sama dengan kita lihat maka jika Anda ingin mengisi harga pada kode barang final 1 maka Anda dapat menggunakan perintah insert into barang untuk agar kita bisa mengisi tabel terbaru maka kita menggunakan perintah update nama tabel set yaitu untuk mempersiapkan nama file yang Anda gunakan harga sama dengan 36.000 where di mana kondisi kode barang sama dengan di salah satu kita lihat sudah. Oke, sekian saja itu dari saya. Jika Anda menambahkan multiple data maka Anda bisa menggunakan perintah yang sama yaitu dengan cara insert into nama file yang Anda gunakan values lalu isi data yang Anda isi.
maka akan jadi seperti ini. Jika Anda yang mengubahnya, maka Anda dapat menggunakan update barang set barang sama dengan B03 where sama barang maksudnya kan membuat tabel nota dengan cara yang sama, klik tabel nota. Lalu saya akan mendeskripsikannya. Teks nota invoice sebagai primary key, tanggal faktur, total barang, subtotal, no order, dan total sebagai atribut key. Jika saya ingin menambah no order dan kode barang sebagai foreign key, maka akan menggunakan perintah add tabel nota add foreign key invoice reference nama tabel saya menggunakan perintah add tabel nota add foreign key no order reference pelanggan dengan kurung no order, yang berarti add tabel untuk mengubah struktur tabel, nota adalah nama tabel yang saya gunakan, add foreign key untuk menambah kunci tamu dalam kurung no order. Itu adalah tabel yang sudah saya tambahkan, yaitu ini. Reference yang direferensi dari pelanggan, tabel pelanggan sebelumnya, dengan kurung no order. Dengan kurung no order yang berarti no order itu adalah field yang berada di dalam pelanggan. Yang direferensikan field no order dari pelanggan, dari tabel pelanggan. Begitu juga dengan foreign key dari kode barang. Jika sudah masuk, maka key-nya akan tuliskan mul.
Jika menambah data maka juga sama. Insert into nama tabel values. Ini tidak bisa karena saya menggunakan koma yang ada di sini, harusnya itu saya gantinya titik koma, maaf. Sudah. Mau datakan dalam list ini. Sebagai tambahan, jika ingin memasukkan nilai jutaan, maka jangan menggunakan titik, maka hanya akan muncul seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan angka jutaan, maka langsung saja menggunakan seperti ini, tidak usah menggunakan titik atau koma yang lainnya. Itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lanjutan dari tabel nota saya. Jika saya lihat tadi ternyata di tabel nota saya masih belum terdapat diskon, maka dari itu saya menambahkannya dengan cara alter tabel nota add discount integer. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Diskonnya masih 0 karena belum saya input nilainya. Saya menginput nilai diskon dengan cara update nota set diskon values yang ingin diinputkan, di mana invoice sama dengan 42627824444. Maka secara otomatis diskon akan tampil dan berada di peta yang sama dengan tabel 426782444. Saya akan lanjut untuk membuat tabel rincian nota. Saya membuat tabel rincian nota dengan fieldnya adalah invoice, kode barang, subtotal, diskon, dan total. Dengan saya mendeskripsikan rincian nota dengan perintah deskripsi rincian nota. Ini tabelnya. Lalu saya akan masukkan values dalam rincian nota.
maka kamu seperti ini. Dan saya akan menambahkan foreign key dalam Ninja Nota. Di sini terlihat bahwa Ninja Nota yang saya buat invoice-nya belum terdapat dalam foreign key, maka saya akan menambahkan dengan cara untuk melihat apakah sudah masuk dalam foreign key, bisa dilihat dengan text nama tabel. Jika key sudah masuk mul, maka itu menjadi foreign key. Selanjutnya mengisi data. Mengisi values atau nilai dalam tabel tersebut. Melihat dari relasi dari tabel-tabel ini dapat menggunakan localhost admin lalu klik basis data, klik DB nota penjualan minta makmur karena itu yang DB yang saya gunakan, klik designer. Maka akan muncul relasi seperti ini. Sekian dari saya, itu tutorial membuat basis data CMD dari saya. Sekian dari saya, itu adalah cara membuat database dari CMD menggunakan localhost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.